Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Praktikum ADSRC ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami yang berjudul Eksplorasi dan Analisis Perjalanan Wisatawan Nusantara dari Kabupaten Kota di Provinsi Lampung tahun 2023 berdasarkan data kategori. Izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Raka Rabani dengan NIM 123450098. Yang kedua ada Giovanni Aristio dengan NIM 123450065. Selanjutnya ada saya sendiri, Arini Putra Landra dengan NIM 123450069. Yang keempat ada Aulia Rizky Syadia Fitri dengan NIM 123450055. Dan yang keenam atau yang terakhir ada Dona Maya Puspita dengan NIM 123450028. Selanjutnya, ada daftar isi. Presentasi ini akan mencangkup beberapa bagian penting untuk memberikan gambaran lengkap tentang analisis kami. Yang pertama ada infografis, yang kedua latar belakang, ketiga studi kasus, yang keempat ada metodologi, yang kelima insight, dan yang terakhir kesimpulan. Materi akan disampaikan oleh teman-teman saya, kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Raka Rabani dari Sensus Data 2023 dengan NIM 123450098. Di sini saya akan menjelaskan infografis yang saya buat. Di sini itu tentang jumlah wisatawan asal Provinsi Lampung 2023. Nah, kalau misalnya melihat ini semua, di sini itu ada kayak data ada suatu data yang menjelaskan wisatawan asal Lampung ini, Provinsi Lampung ini ada berapa sih, misalnya di bagian-bagian mana yang banyak, bagian mana yang dikit. Nah, di sini tuh ada peta. Nah, ini bisa kalau mau dibilang mirip sebagai heat map. Heat map ini kayak menjelaskan di sektor ini tuh jumlahnya berapa. Semakin biru warnanya ini semakin banyak. Semakin pudar dia semakin dikit. Ini dalam juta. Nah, di atas ini ada sebuah fun fact berbasiskan dengan data. Kabupaten atau kota dengan jumlah perjalanan tertinggi pada tahun 2023 adalah Bandar Lampung, mencatat 3.250 sekian perjalanan. Nah, ada fun fact sebaliknya kabupaten dengan perjalanan terendah adalah Pesisir Barat dengan 110.000 sekian perjalanan. Nah, ini menjelaskan kalau misalnya warga Bandar Lampung itu lebih banyak berpergian dibandingkan warga pesisir barat. Totalnya itu ada di 13.900 sekian. Nah, di sini juga ada beberapa pernyataan. Kabupaten pesisir barat mengalami perjalanan yang rendah sepanjang tahun, tapi menunjukkan peningkatan signifikan pada bulan Desember. Sesuai dengan data ini, Desember itu merupakan waktu di mana perjalanan wisatawan asal Lampung sangat tinggi-tingginya, karena ya bertepatan dengan tahun baru dan banyak orang mengambil cuti juga. Di sini juga ada data menunjukkan top 5 wilayah dengan total perjalanan di 2023. Bandar Lampung posisi pertama, posisi kedua itu Lampung Selatan, ketiga tuh Lampung Tengah, keempat Lampung Timur, kelima Tulang Bawang. Persis kayak gini. Ini yang pertama nih, Bandar Lampung. Kedua nih Lampung Selatan, ketiga itu Lampung Tengah, keempat Lampung Timur, kelima Tulang Bawang. Oke. Desember menjadi bulan perjalanan wisata tertinggi di Bandar Lampung, mencatat 336 perjalanan, mencerminkan tingginya aktivitas wisata saat liburan akhir tahun. Nah, di sini juga ada Maret menjadi bulan dengan perjalanan terendah secara keseluruhan, mencatat 980 perjalanan, menunjukkan pola musim rendah low season. Jadi di Maret ini bisa dibilang orang pada males untuk berpergian wisata lah. Jadi ini yang paling dikit. Nah, oke, itu aja dari
penjelasan tentang infografis yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Dona Maya Puspita. Di bagian latar belakang ini, akan dijelaskan alasan mengapa kelompok kami memilih judul, yaitu Eksplorasi dan Analisis Perjalanan Wisatawan Nusantara dari Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung tahun 2023 berdasarkan data kategori. Jadi, pemilihan judul ini kami pilih sehingga kami bisa memahami pola perjalanan wisatawan Nusantara di Lampung. Karena pola ini akan memberikan wawasan strategis dalam pengembangan sektor pariwisata. Jadi, diharapkan dari memahami pola tersebut, kami dapat atau pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata dapat menyusun kebijakan dan juga program yang lebih efektif untuk mempromosikan pariwisata, meningkatkan jumlah kunjungan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Lalu, analisis ini juga relevan untuk mendukung pengembangan pariwisata Lampung dalam kerangka pariwisata Nusantara, yang menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Dari latar belakang dan alasan tersebut, kami menyusun studi kasus dan juga rumusan masalah. Jadi, studi kasus yang kami ambil yaitu pola perjalanan wisatawan Nusantara di Provinsi Lampung itu menunjukkan variasi berdasarkan asal kabupaten atau kota, berdasarkan tren bulanan, dan pertumbuhan antar wilayah. Variasi tersebut menjadikan ketidakpastian mengenai daerah asal wisatawan dominan, pola musiman, serta kabupaten atau kota dengan pertumbuhan tertinggi, sehingga menjadi kendala dalam menyusun strategi promosi yang tepat sasaran. Dari studi kasus ini, kami merangkai rumusan-rumusan masalah yang akan kami kembangkan atau kami jawab dari rumusan masalah ini. Yang pertama, yaitu kabupaten atau kota mana yang menjadi penyumbang wisatawan Nusantara terbanyak sepanjang tahun. Pertanyaan kedua yang akan kami jawab yaitu, atau kami ingin cari tahu, yaitu bagaimana tren perjalanan wisatawan setiap bulan, termasuk pola musiman. Dan yang ketiga, yaitu kabupaten atau kota mana yang menunjukkan pertumbuhan perjalanan tertinggi dari bulan ke bulan. Dari rumusan masalah ini akan kami cari tahu bagaimana polanya. Dan untuk bagian metodologi dan langkah-langkah yang akan kami kerjakan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Giovanni. Izin memperkenalkan diri, nama saya Giovanni Aristio dengan NIM 123450065 dari kelompok 10 ADSRC. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang kami gunakan untuk melakukan tugas besar ini. Jadi topik yang kami ambil atau materi yang kami ambil itu adalah eksplorasi data kategori. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sumber data yang kami gunakan. Jadi sumber data yang kami gunakan untuk tugas besar kali ini itu adalah data kategori jumlah perjalanan wisatawan Nusantara menurut kabupaten kota di Lampung pada tahun 2023, yang sumbernya itu adalah dari BPS Lampung. Kemudian ada pendekatan analisis atau metode-metode yang kami gunakan untuk menganalisis data kategori ini. Jadi, sebelumnya kami menggunakan bahasa pemrograman R dan juga Python untuk melakukan analisis dan juga visualisasi data kategori yang kami terapkan. Nah, jadi metode yang kita gunakan itu ada dua. Yang pertama adalah analisis cross-tab atau tabel kontingensi, dan juga visualisasi data kategori untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel kategori. Oke. Sebenarnya apa itu tabel kontingensi cross-tab dan visualisasi data kategori? Jadi, menurut Indratno, tabel kontingensi itu adalah cara untuk menunjukkan variabel kategori yang mentabulasi silakan satu variabel kategori dengan variabel lainnya. Nah,
Angka-angka pada tiap tabel itu disebut dengan jumlah sel atau frekuensi sel. Kemudian visualisasi data kategori. Yang menurut Friendly, visualisasi data kategori itu melibatkan penggunaan metode grafis untuk menggambarkan data yang dikelompokkan ke dalam kategori yang berbeda. Nah, ada beberapa contoh dari visualisasi data kategori ini seperti diagram batang, terus ada pie chart, kemudian ada mosaic plot, kemudian ada stack bar, kemudian ada bar chart, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tabel-tabel yang ini adalah grafik-grafik yang sering digunakan untuk merangkum frekuensi kategori dan hubungan antar kategori dan memberikan cara yang intuitif untuk mengeksplorasi struktur dan pola data kategori. Nah, ini adalah data yang sudah dilakukan analisis cross-tab. Jadi kita bisa lihat pada data ini terdapat dua variabel kategori. Yang pertama adalah variabel kabupaten kota, yang dimana di sini kita memiliki data kategori sebanyak 15 jenis, yaitu adalah kabupaten dan kota yang terdapat pada Provinsi Lampung. Nah, kemudian ada juga variabel kategori bulan, yang mana menyatakan waktu dari wisatawan tersebut melakukan atau pergi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat hubungan antara dua variabel kategori ini. Jadi kita bisa lihat bahwa pengunjung atau wisatawan dengan kategori Lampung Barat atau berasal dari Lampung Barat dari bulan Januari itu memiliki jumlah atau frekuensi sebesar 20.515. Jadi kita di sini bisa lihat angka-angka di sini itu adalah frekuensi-frekuensi dari setiap kategori atau kabupaten kota pada tiap bulannya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini adalah frekuensi total, yaitu adalah tahunan atau frekuensi total dari tiap kategori selama 1 tahun penuh. Dan yang di bagian baris itu adalah frekuensi jumlah atau total keseluruhan pada bulan-bulan tertentu. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam insight yang kami ambil atau kami dapatkan dari data ini. Jadi yang pertama itu ada total perjalanan per kabupaten kota. Di sini kami ingin menjawab kabupaten atau kota mana sih yang menjadi asal wisatawan terbanyak sepanjang tahun ini. Nah, sekarang kita bisa lihat pada stack bar, kemudian bar chart, dan juga pie chart yang saya tampilkan di sini. Oke, pertama mungkin kita bisa lihat dari bar chart kita. Sini kita bisa lihat bahwa pada sumbu X itu merupakan total perjalanan atau frekuensi dari wisatawan dari kabupaten kota tertentu. Kemudian di y-axis itu ada kabupaten kotanya. Nah, kita bisa lihat dari pola ini, itu kota Bandar Lampung itu menjadi penyumbang wisatawan terbanyak, memiliki frekuensi yang jauh melampaui dari kabupaten kota lainnya. Kemudian disusul oleh Lampung Selatan dan juga Lampung Tengah. Nah, kemudian untuk yang terkecil itu berasal dari Kabupaten Pesisir Barat yang hanya menyumbang sekian persen atau bisa lihat persentasenya itu pada pajak di bawah ini. Yang mana Bandar Lampung itu menyumbang hampir seperempat atau 23,3% dari total wisatawan pada tahun 2023. Kemudian diikuti dengan Lampung Selatan, Lampung Selatan 14,1% dan juga Lampung Tengah 12,6%. Dan yang mana pesisir barat itu hanya menyumbang sekitar 0,8% dari total keseluruhan wisatawan. Kemudian untuk stack bar di sini itu kita bisa melihat proporsi pada setiap kabupaten kota yang dilabeli dengan warna-warna ini. Kita bisa lihat pada bulan Januari di sini itu kita bisa melihat tinggi dari keseluruhan bar ini, satu bar ini itu mewakili dari total atau jumlah wisatawan pada bulan tersebut.
Sedangkan warna-warna ini adalah mewakili banyaknya atau frekuensi wisatawan pada kabupaten kota tertentu. Kita bisa lihat di sini bahwa uh, hampir hampir dari semua hampir dari semua bar di sini yang memiliki proporsi tertinggi itu adalah Bandar Lampung. Kemudian terlihat juga bahwa Lampung Selatan dan Lampung Tengah cukup mendominasi untuk di beberapa bulan seperti bulan Desember dan juga Februari. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk metode yang kami gunakan dan insight pertama yang kami dapat dari data ini. Dan mungkin untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aulia Rizky Syahrida. Terima kasih. Baik, untuk insight selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Syahrida Fitri dengan NIM 055 dari kelas RC. Pertama-tama, saya minta izin karena tidak fast refill karena device saya terbatas, hanya memiliki handphone. Baik, saya masuk ke materi. Ini mengenai tren bulanan. Apakah ada bulan tertentu dengan perjalanan tertinggi dan bagaimana pola musiman di Lampung? Bisa kita lihat pola musimannya naik turun ya. Namun dengan bulan tertinggi pada bulan Desember di mana jumlah wisatawan itu melebihi 1,5 juta. Dengan tren jumlah wisatawan Nusantara per kabupaten kotanya, ada pada kota Bandar Lampung yang jumlah wisatawannya berkisar di atas 2 juta hingga 3 juta. Nah, lalu kita lihat pertumbuhan jumlah wisatawan Nusantara per kabupaten kotanya dari data 2023. Kita lihat bahwa skalanya semakin merah maka semakin banyak. Kita lihat pada Bandar Lampung, pada kota Bandar Lampung di bulan Desember, pertumbuhan jumlah wisatawannya itu mencapai 124.722. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Bandar Lampung merupakan kota yang menunjukkan pertumbuhan perjalanan tertinggi pada bulan Desember. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama ada dominasi Bandar Lampung. Bandar Lampung menjadi daerah asal wisatawan terbesar dengan lebih dari 3 juta perjalanan, menunjukkan peran penting kota ini sebagai pusat aktivitas perjalanan dan mobilitas di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah juga menunjukkan kontribusi yang signifikan, menandakan tingginya mobilitas penduduk di wilayah ini. Yang kedua, ada ketimpangan antar kabupaten kota, yaitu beberapa kabupaten seperti pesisir barat dan Mesuji mencatat jumlah perjalanan yang jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan aktivitas perjalanan yang dapat disebabkan oleh faktor geografis, infrastruktur, atau minimnya daya tarik wisata. Yang ketiga, ada pola musiman yang jelas. Puncak perjalanan wisatawan terjadi pada bulan Desember, mengindikasi pengaruh libur akhir tahun terhadap mobilitas masyarakat. Sebaliknya, bulan Februari mencatat jumlah perjalanan terendah di beberapa kabupaten kota. Dari Maret hingga Juli, jumlah perjalanan mengalami peningkatan bertahap sebelum menurun pada bulan Agustus hingga Oktober. Yang keempat, ada kabupaten dengan pola unik. Beberapa kabupaten seperti Pesawaran dan Lampung Selatan menunjukkan lonjakan yang signifikan pada bulan-bulan tertentu. Kemungkinan besar karena popularitas destinasi wisata pantai atau acara khusus. Di sisi lain, daerah seperti Mesuji dan Tulang Bawang Barat memiliki pola kunjungan yang lebih stabil, namun kurang fluktuatif sepanjang tahunnya. Setelah kelompok kami melakukan eksplorasi dan analisis data kategorik dari perjalanan wisatawan Nusantara di Provinsi Lampung, kami dapat memberikan rekomendasi atau upaya nyata yang dapat dilakukan di kemudian hari demi perbaikan sektor pariwisata Provinsi Lampung yang lebih baik. Yang pertama, itu ada penguatan infrastruktur dan promosi,
terutama di daerah dengan mobilitas rendah seperti pesisir barat dan Mesuji. Mungkin pemerintah daerah atau pelaku pariwisata dapat melakukan pengembangan di bidang transportasi dan juga akses untuk menuju daerah yang dengan mobilitas rendah ini sehingga dapat menarik wisatawan. Lalu yang selanjutnya adakan kampanye pariwisata dan festival untuk menarik wisatawan. Selanjutnya ada optimalisasi musim kunjungan, yaitu dengan kembangkan paket wisata untuk bulan rendah kunjungan seperti Februari dan Oktober. Jadi di bulan seperti Februari dan Oktober, untuk tetap menarik wisatawan untuk datang ke Provinsi Lampung dilakukan seperti promosi atau paket wisata. Selanjutnya ada maksimalkan momentum libur akhir tahun di Desember. Jadi karena di libur akhir, kemungkinan untuk wisatawan berkunjung ke Provinsi Lampung itu meningkat, jadi kita memaksimalkan momen tersebut. Selanjutnya ada pengembangan daya tarik dengan tingkatkan akses wisata pantai di Lampung Selatan dan Pesawaran. Karena di Lampung Selatan dan Pesawaran itu kemungkinan besar dapat mengajak banyak wisatawan untuk berkunjung di Provinsi Lampung. Lalu selanjutnya ada ciptakan daya tarik baru atau event tahunan di daerah seperti Mesuji. Lalu yang terakhir, di sini ada kolaborasi dan analisis, yaitu dengan dorong kerjasama antar daerah melalui promosi bersama. Jadi daerah-daerah di Provinsi Lampung bekerja sama sehingga dapat menarik wisatawan datang ke Provinsi Lampung. Lalu yang selanjutnya ada lakukan analisis pola kunjungan untuk strategi yang lebih efektif. Kedepannya mungkin bisa dilakukan pola kunjungan wisatawan di luar Provinsi Lampung yang datang ke dalam Provinsi Lampung. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.